Pak, gimana Pak? Milih di antara banyak kesenangan itu harus saya pilih yang mana? Kata Epikuros, kesenangan itu bisa dilihat intensitasnya, bisa dilihat durasinya, bisa dilihat kemurniannya. Intensitas itu kuatnya. Kalau enak, sangat enak. Ini ya sekedar enak saja, ini biasa saja. Itu namanya intensitas. Kemudian ada durasi. Kalau durasi ini sebenarnya enak saja sih, tidak sangat enak, tapi durasinya panjang, lama. Atau kemurniannya. Kemurniannya itu senang yang tanpa ada rasa sakit sama sekali. Karena ada kesenangan itu disertai sakit. Misalnya kalian olahraga, mungkin kalian hobi olahraga, senang olahraga, terus kalian olahraga, tapi di balik olahraga ada capeknya. Itu berarti ada kesenangan yang disertai rasa sakit. Ada kesenangan murni, ada kesenangan dari sisi durasi, ada kesenangan dari sisi intensitas. Nanti kata Epikuros, antara intensitas dan durasi, pilihlah durasi. Antara durasi dan kemurnian, pilihlah kemurnian. Jadi nanti kesenangan murni itu nanti pada akhirnya ketemu kesenangan-kesenangan yang lebih batin, lebih spiritual. Tidak sekedar kesenangan materi. Biasanya kesenangan materi itu selalu ada unsur rasa sakitnya. Jadi kalau tabrakan antara intensitas dan durasi, pilih durasi. Pilihlah kesenangan yang jangkanya jauh lebih lama, lebih panjang. Kayak tadi loh, makan itu mungkin enaknya luar biasa dibandingkan enaknya belajar. Enaknya belajar mungkin tidak senikmat waktu kalian makan, tapi belajar ini senangnya bisa jangka panjang. Kalian bisa menikmatinya jauh lebih panjang. Pilih yang durasi. Tapi nanti ada juga yang murni. Kalau murni ini ya asli, berarti tidak kecampur apa-apa. Ini pasti kesenangan sejati. Nanti ketemu para sufi misalnya, senangnya dekat dengan Allah, senangnya dan lain sebagainya. Nah, maka untuk kesenangan murni itu ya, beliau bilang gini, there was no reason to eat, drink, and be merry today if you are going to have a headache from it tomorrow. Tidak ada alasan untuk makan, minum, atau kawin kalau hari ini kalian sedang pusing. Jadi ini masih ada sakitnya. Baik. Apa kesenangan yang diawali rasa sakit? Di situ dijelaskan, makan diawali lapar. Hubungan suami istri diawali nafsu. Ini kan diawali sakit, diawali keinginan yang belum terpenuhi. Tapi nanti ada kesenangan yang lebih murni. Epikuros mencontohkan misalnya kesehatan dan persahabatan. Persahabatan itu lebih murni, tidak ada sakitnya. Baik, jadi ini rumus kedua. Jadi boleh kalian mengejar kesenangan, tapi kesenangan yang lebih rasional. Apakah itu karena intensitas, durasi, atau kemurniannya. Kalau kalian berhadapan dengan satu kesenangan, coba diukur 3 aspek ini. Intensitasnya, durasinya, kemurniannya. Kalau bisa 3-tiganya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, pilih kemurniannya. Itu standar paling pokok. Apalagi kemudian ya murni, ya durasinya lama, ya rasanya sangat kuat. Itu tidak usah ragu-ragu, diambil saja. Itu menyenangkan pasti. Baik, jadi kita punya 2 rumus ya tentang kesenangan. Ada kinestetik, statis, ada intensitas, durasi, dan kemurniannya.
Makanya terus beliau bilang begini, maka kalau kami mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah kesenangan, yang kami maksud bukanlah kesenangan kaum foya-foya yang asal menikmati saja. Itu anggapan mereka yang tidak tahu atau tidak lagi mengerti ajaran kami, atau dengan sengaja memutarbalikkannya. Karena beliau ini dituduh hedon dengan konotasi yang negatif tadi. Hidup kok nyari senang saja, kurang mulia. Padahal kata beliau tidak begitu cara memahaminya. Bagi kami, kesenangan berarti tidak merasa sakit dalam tubuh dan tidak resah dalam jiwa. Karena hidup penuh kesenangan tidak diperoleh dengan pesta minum dan makan terus-menerus. Tidak dengan menikmati remaja laki-laki dan wanita cantik. Juga tidak dengan menikmati ikan yang enak dan makanan yang mewah apa saja. Melainkan hanya dengan pemikiran yang tenang, terang, yang mencari akar segala keinginan dan dorongan, menghindar dan mengusir gagasan-gagasan aneh yang bagaikan angin prahara menggoyangkan jiwa. Jadi kesenangannya tidak seperti bayangan kita. Kalau ngomong kesenangan, mesti kesenangan yang dangkal. Bukan itu kesenangan itu. Jadi kesenangan itu intinya adalah fisik yang tidak sakit dan jiwa yang tidak resah. Kalau kita melakukan sesuatu yang meresahkan jiwa, ya berarti kita tidak bisa menyebutnya kesenangan meskipun rasanya nikmat. Baik. Terus beliau menyebut begini, pada permulaan segala-galanya ada akal budi, milik kita yang paling bernilai. Dari akal budi, keutamaan-keutamaan lain semua dapat disimpulkan. Akal budi mengajar kita bahwa tidak mungkin hidup senang kalau tidak hidup secara rasional, bersusila, dan adil. Juga sebaliknya, mustahil hidup rasional, bersusila, dan adil tapi tidak merasa senang. Karena keutamaan-keutamaan menyatu erat dengan hidup senang. Dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang satunya. Mungkin kemarin-kemarin kita merumuskan hidup senang dan hidup baik itu dua hal yang berbeda. Kalau di Epikuros tidak. Tidak mungkin kita bisa senang kalau kita tidak hidup baik. Dan tidak mungkin kita ngaku orang baik tapi tidak senang. Jadi kalau yang pertama jelas bahwa tidak mungkin kita bisa hidup senang tanpa hidup baik. Karena yang melahirkan kesenangan itu pasti kebaikan-kebaikan. Dan tidak mungkin kita hidup baik tanpa senang. Karena kalau kita melakukan kebaikan dan tidak merasa senang, berarti kita tidak utama. Mungkin kebaikan itu ya terpaksa saja, formalitas saja. Kita tersiksa oleh kebaikan itu berarti kita belum menghayatinya. Jadi orang baik pasti bahagia. Dan orang bahagia pasti baik. Kalau tidak, ada yang salah dalam rumusannya. Jadi ini menurut Epikuros ya. Maka orang yang nganggap hidup hedon itu pasti negatif, nah ada pembandingnya. Ternyata pikiran-pikirannya Epikuros yang disebut akarnya hedonisme tidak begitu. Hedonisme jadi lebih artifisial, negatif nanti di hedonisme yang modern.
yang dulu pernah kita bahas. Baik ya, jadi rumus pertama orang bahagia, hidup tenang adalah hidup senang. Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut, rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Ini yang berat ya. Kadang-kadang keinginan itu yang muncul karena pengaruh sekeliling kita. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama, natural necessary. Natural itu alami, dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua, natural tapi unnecessary. Natural, alami tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3, unnatural, tidak alami. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih, tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga tidak apa-apa, saru juga tidak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary. Ini yang natural tapi unnecessary. Dan yang ketiga, unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Ya mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan. Ini kebutuhan primer. Keinginan ini ya harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary. Keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi, tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib, yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan. Nah, sekarang kita ingin makan yang sangat enak atau makan yang mahal, makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju, terus ingin baju keren, baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi, tapi kita ingin yang merek ini, bukan HP yang itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya tentunya ingin berkuasa itu ternyata tidak natural bagian. Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural, tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas. Ini kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Gimana Pak cara menyikapi 3 ini? Caranya begini. Yang pertama, kata Epikuros, abaikan keinginan ketiga, fokus dulu pada keinginan pertama. Jadi wong yo rumah belum punya, makan pontang-panting, baju ndak ganti-ganti, wong ndak bisa beli. Kok kamu mikirnya kapan ya Pak saya terkenal bisa ngoleksi emas sebanyak-banyaknya, bisa nanti dulu. Penuhi dulu yang pertama. Jadi yang nomor 3 itu terakhir sekali.
Nah, kalau yang kedua, boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman yang akut. Misalnya kalian ingin makan enak ini, makan kan primer ya. Boleh dipenuhi, Mbak? Boleh, tapi jangan sampai setelah sekarang makan enak terus besok seminggu tidak makan. Nah, karena duitmu habis kamu pakai makan. Nah, ini jangan. Jadi yang nomor 2 kamu penuhi, tapi pastikan tidak ada efek sakitnya. Kalau ada, pending dulu, biasa saja dulu. Dia kayak HP tadi loh. Yalah, yang penting punya HP bisa komunikasi. Pak, saya ingin yang bermerek, Pak, yang terbaru, Pak. Ya silahkan, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Jangan sampai begitu beli HP bermerek yang terbaru kamu ditagih pinjol, terus stres kamu. Nah, itu blunder namanya. Jadi keinginan jenis kedua kalau memang mampu penuhi saja, tapi pastikan tidak menyebabkan rasa sakit. Keinginan ketiga, kenapa tadi keinginan itu harus kita taruh di terakhir? Karena keinginan ketiga itu cirinya biasanya dalam jangka waktu lama akan muncul masalah. Apakah itu kecewa, tidak puas, tidak nyaman, atau kesehatan. Jadi, ya kayak tadi loh, Pak, terkenal itu kan enak, Pak. Nggak, nanti ada efek tidak nyamannya pasti. Koleksi emas apa yang luar biasa itu jangan-jangan ada mungkin ketidakpuasan, mungkin kekecewaan, atau kesehatan terganggu. Kalau yang tidak alamiah ini harus dipertimbangkan benar kalau mau kalian jadi target keinginan. Karena keinginan itu jadi faktor utama kita bisa tenang atau tidak. Orang kalau keinginannya tidak realistis, terlalu tinggi, tidak terkendali, ini sumber kegelisahanmu. Makanya dulu waktu kita sekolah SD atau SMP kan ada kalimat begini, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Ini menurut saya kalimatnya bagus sudah. Kamu boleh berkeinginan, boleh bercita-cita setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya, makanya setinggi mungkin. Jadi setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Jangan yang tidak mungkin, nanti kamu stres. Jadi boleh kamu berkeinginan apa saja, ya memang setinggi-tingginya, tapi yang mungkin saja. Jangan, Pak, saya pingin pemilu yang akan datang saya terpilih jadi presiden, Pak. Lah kamu sekarang usia berapa? Yo, saya 23, Pak. Tapi yo saya kuliah S1 sudah hampir 7 tahun ini sih, Pak. Tidak lulus-lulus misalnya. Yo, mbok yang realistis saja, menyelesaikan kuliah belum nyampe, kamu sudah ingin jadi presiden yang akan datang. Ini sumber kamu stres. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kendalikan keinginanmu dengan rumus tadi. Setelah kalian kategorikan, oh ini natural, necessary, ini natural, unnecessary, ini unnatural, baru kamu terus bergerak. Dan kata Epicurus, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami untuk konteks hidup kita secara utuh. Karena hati-hati kadang-kadang nikmat di sini tapi efeknya negatif, menyakitkan sekali untuk sisi hidup kita yang lain. Jadi mungkin kalian punya hobi apa, terus kalian penuhi sesenang-senang kalian, tidak ngerti batasnya. Kalian lupa bahwa ada sisi hidupmu yang lain. Mungkin terdampak kesenanganmu tadi, akhirnya dia terbengkalai dan kamu ketemu sakitnya berkepanjangan. Misalnya kalian apalah hobi musik, jadi tiap malam kalian main gitar, tiap malam itu lupa bahwa kalian masih mahasiswa, perlu belajar.
Terlalu asik gitaran nyanyi, tapi ya terus kuliahmu terbengkalai. Jadi bukan tidak boleh, tapi kamu harus cermat menghitung keutuhan hidupmu. Baik, jadi ini rumusnya mengendalikan keinginan.